Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita kehidupan. Apa kabar kalian semua? Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Semoga bermanfaat. Ternyata begini pertolongan Al-Quran di alam kubur bagi yang senantiasa membacanya. Setiap makhluk hidup di dunia ini sudah pasti akan mengalami dan merasakan kematian. Karena kematian merupakan akhir dari perjalanan hidup manusia di dunia dan menjadi awal kehidupan sebelum kelak hidup di akhirat. Sebagai umat Islam, hendaknya kita mempersiapkan bekal berupa amal kebaikan agar terhindar dari siksa baik di dalam kubur maupun kelak di alam akhirat. Seperti firman Allah di dalam Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 18 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mempersiapkan bekal di akhirat kelak adalah dengan membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan petunjuk bagi siapapun yang membaca dan memahaminya. Selain itu, ternyata Al-Quran juga akan memberikan pertolongan di hari kiamat kelak bagi siapapun yang membacanya. Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril untuk dijadikan sebagai pegangan atau pedoman hidup bagi umat manusia di dunia. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran pasti hatinya akan selalu merasa tenang dan damai, karena dia selalu merasakan kedekatannya dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya itu, orang senantiasa membaca dan memahami Al-Quran pun akan diberikan pertolongan, berupa penerangan sampai ia akan masuk ke dalam surga kelak. Sahabat Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Tiada penolong yang lebih utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat daripada Al-Quran, bukan nabi, bukan malaikat, dan bahkan pula yang lainnya." Hadis riwayat Abdul Malik bin Habib Syarah Ihya. Dalam riwayat lainnya dikisahkan pula bahwa Al-Quran akan meminta kepada Allah untuk memberi syafaat kepada orang yang senantiasa membacanya kelak di alam kubur. Seperti sabda Rasulullah bahwa sesungguhnya ada seorang laki-laki dari kalangan umat sebelum kalian meninggal dunia, sedangkan tiada satupun dari kitab Allah yang dihafalnya daripada Tabarok. Ketika lelaki itu diletakkan di alam kuburnya, malaikat penanya datang. Maka surat Tabarok atau Al-Mulk menghalanginya, sehingga malaikat itu berkata, "Sesungguhnya engkau adalah salah satu dari kitab Allah dan aku tidak suka membuatmu tidak senang. Tapi aku tidak mempunyai kuasa bagimu, bagi dia, dan juga bagi diriku terhadap suatu kemudaratan dan juga kemanfaatan. Jika engkau hendak membela orang ini, maka menghadaplah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mintalah syafaat darinya untuk dia." Maka surat itu berangkat menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkata, "Memohon, ya Tuhanku, sesungguhnya si Fulan dengan sengaja memilihku di antara kitabmu, lalu dia mempelajariku dan membacaku serta menghafalkanku. Maka apakah engkau akan membakarnya dengan api, sedangkan aku berada di dalam rongganya? Jika engkau hendak mengazabnya, maka hapuskanlah aku terlebih dahulu dari kitabmu." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Sekarang pergilah, sesungguhnya aku telah menyerahkan kepadamu dan aku memberi izin kepadamu untuk memberi syafaat baginya." Kemudian surat itu kembali dan mengusir malaikat Mungkar dan Nakir. Lalu penghafal surat tersebut bangkit dengan keadaan senang hati karena tidak mengalami siksaan apapun dari malaikat tersebut. Kemudian surat itu meletakkan ke mulut lelaki itu dan berkata, "Selamat datang dengan mulut ini, barangkali mulut ini senantiasa digunakan untuk membacaku. Selamat datang kepada dada ini, barangkali dada ini senantiasa digunakan untuk memuatku.
Selamat datang dengan kedua kaki ini, barangkali kedua kaki ini senantiasa digunakan untuk berdiri membacaku. Surat tersebut menghibur lelaki tersebut di alam kuburnya karena merasa khawatir bila ia kesepian dan merasa ketakutan. Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu melanjutkan bahwa setelah Rasulullah SAW menceritakan ini, maka tidak seorang pun baik anak kecil atau orang dewasa ataupun budak atau orang yang merdeka melainkan mempelajari dan menghafalkannya. Rasulullah SAW memberi nama sebutan Al-Munjiat atau surat yang menyelamatkan. Demikianlah penjelasan tentang pertolongan Al-Quran di alam kubur bagi siapa saja yang senantiasa membaca dan mengamalkannya. Semoga kisah tadi dapat memberikan hikmah dan manfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe video ini agar tidak ketinggalan info-info bermanfaat selanjutnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.